viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Di tengah segala keterbatasan kehidupan masyarakat pesisir, sebuah fenomena mengejutkan muncul di Laut Utara Tangerang. Penemuan pagar laut misterius yang membentang lebih dari 30 km. Penemuan pagar laut ini tidak hanya mengubah pemandangan laut, tetapi juga mengguncang kehidupan nelayan dan masyarakat sekitar. Pagar ini yang ternyata sudah dibangun sejak Agustus 2024 lalu baru terungkap ke publik beberapa bulan ini, sehingga cukup memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh penemuan pagar bambu yang membentang di tengah laut. Pagar ini bukan hanya sekedar pembatas, tetapi juga menghalangi jalur yang selama ini nelayan gunakan untuk menangkap ikan. Ketika berita ini menyebar, masyarakat mulai bertanya-tanya siapa yang membangun pagar ini dan apa tujuannya. Pagar ini segera menjadi topik hangat di kalangan nelayan, aktivis lingkungan, dan bahkan media massa. Banyak yang merasa terancam, terutama nelayan yang bergantung pada akses bebas ke laut untuk mencari nafkah. Mereka khawatir bahwa pagar ini akan mengganggu pola migrasi ikan dan mengurangi hasil tangkapan mereka, dan terbukti memang demikian. Di sisi lain, aktivitas lingkungan dari WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mulai bersuara, menyoroti potensi dampak negatif dari pembangunan yang tidak terencana di wilayah pesisir utara Tangerang. Pagar bambu di Tangerang ini kami sangat berkeyakinan ini untuk reklamasi. Jadi laut ini akan dipagar. Dulu dia menjadi bagian dari Giant Sea Wall ya. Kalau ada bagian dari pemerintahan yang menyatakan tidak tahu terhadap ini dan dia berwenang terhadap proyek ini, saya justru curiga mereka menjadi bagian dari proyek ini. Ketika isu ini semakin berkembang, drama pun terjadi. Berbagai pihak mulai bersuara, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka menilai bahwa pagar ini dibangun tanpa izin dan berpotensi merugikan nelayan serta ekosistem laut. KKP pun mengambil tindakan tegas dengan menyegel pagar tersebut secara dramatis, menegaskan bahwa pembangunan ini melanggar hukum. Namun setelah penyegelan, situasi menjadi semakin rumit. KKP tak kunjung memberikan update lebih lanjut mengenai investigasi yang dilakukan. Ini menyebabkan situasi menjadi bola liar. Berita tentang pagar laut ini terus menyebar secara luas, dan masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pemerintah dalam menangani masalah ini. Bersamai asumsi-asumsi publik yang belum terjawab, ada sekelompok pihak yang mengaku masyarakat Pantai Utara menjelaskan bahwa pagar laut yang ada di Laut Utara Tangerang merupakan hasil dari pembangunan para nelayan secara sukarela. Tujuannya untuk meningkatkan penghasilan nelayan. Akan tetapi di sisi lain, Ombudsman dan Kiara sebagai pihak yang juga melakukan investigasi menganggap alasan pembangunan pagar laut oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah alasan yang tidak logis. Kita ngomongin soal pemagaran, 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat, nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Tapi siapa Pak yang itu bareng-bareng atau gimana Pak dulu Pak yang nancep-nancepin bambu itu? Oh itu banyakan. Oh banyak kan, 10 orang. bayar berapa Pak? Kalau per meter dulu 420. 420.000 per meter. Per meter. Di tengah kebingungan ini, secara tiba-tiba ditemukan juga pagar laut di Laut Utara Bekasi. Ini ada apa lagi? Banyak yang menganggap bahwa kedua pagar ini adalah hal yang sama, menambah kebingungan di kalangan masyarakat.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kedua pagar laut tersebut memiliki citra yang berbeda. Pagar laut di utara Bekasi dibangun atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ini dikonfirmasi oleh Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan. Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Laut Utara Tangerang. Perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Pagar di Laut Utara Bekasi ini dibangun dalam rangka pembuatan pelabuhan perikanan yang akan dilakukan dengan kerjasama antara dua perusahaan dengan Dinas Perikanan Kelautan, yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Perikanan Nusantara dan PT Mega Agung Nusantara. Meskipun tujuan dari pembangunan pagar di Bekasi lebih terstruktur dan jelas, keduanya tetap menuai pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menentang keberadaan pagar-pagar ini, terutama karena dampaknya terhadap nelayan dan ekosistem laut. Diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Isu pagar laut di Tangerang dan Bekasi bukan hanya sekedar masalah infrastruktur, melainkan mencerminkan juga tentang tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Dalam konteks ini, kami mengajak semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi hak-hak nelayan. Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan juga sosial. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menjaga laut kita untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama mengawasi dan mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan juga lingkungan. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa laut kita tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi semua.